pertama di sini ada metode balok konjugasi. Apa sih metode balok konjugasi itu? Jadi, metode balok konjugasi adalah suatu metode perhitungan perpindahan balok ataupun nunutan balok dengan cara membuat suatu balok imajiner dengan dimensi yang sama dengan balok asli. Namun, beban pada balok konjugasi itu nilainya sama dengan momen lentur pada balok asli dibagi dengan EI. Nah, saat kita menggambar suatu balok konjugasi, itu tumpuannya itu harus disesuaikan agar gaya geser dan momen itu mewakili perpindahan dan lendutan pada balok asli. Nah, untuk tempuannya itu sendiri jenis-jenisnya sudah bisa dilihat pada video. Kami sudah mencari suatu tabel di mana di sini dijelaskan perbandingan antara tempuan pada balok asli dan juga tempuan pada balok konjugasi. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah pengerjaan metode balok konjugasi secara lengkap sudah kami letakkan pada video. Namun untuk penjelasan singkatnya nanti kami akan menjelaskan seiring dengan menjelaskan contoh soal yang sudah kami buat. Nah, jadi di sini langsung aja. Di sini sudah bisa dilihat video contoh soal yang telah kami buat sendiri, itu di mana terdapat dua beban, ada P1-nya 15 kN dan juga P2-nya 30 kN. Nah, ketika suatu balok terdapat lebih dari satu beban, maka dia akan dikerjakan secara superposisi, di mana pengerjaannya itu satu-satu. Jadi kita mencari hasilnya akibat P1 dan juga mencari hasil akibat P2 yang kemudian akan dijumlahkan. Nah, langkah pertama pada metode balok konjugasi adalah mencari nilai momen dari suatu balok aslinya tersebut. Nah, jadi di sini pertama-tama kita akan mencari RAV dan RBV-nya menggunakan persamaan kesetimbangan secara statika. Setelah kita dapat RAV dan RBV-nya, kita akan mencari momen maksimum pada P1. Karena kita mencari P1 duluan. Nah, di sini sudah bisa dilihat di layar. Di sini kami sudah membuat suatu momennya ya, diagramnya ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau BMD-nya itu berbentuk segitiga dengan puncaknya itu bernilai 50 kN/m. Nah, setelah kita menggambarkan BMD-nya, kita akan mengubah momen menjadi beban, di mana kita akan membalik BMD-nya itu menjadi suatu beban dengan nilainya itu 50 kN/m per EI. Nah, jadi di sini untuk menghitungnya lebih mudah, kami mengkonversi beban meratanya itu menjadi beban terpusat, di mana untuk mengubahnya itu dengan cara mengkalikan setengah kali alas kali tinggi, karena itu adalah luas segitiga. Nah, setelah kita konversikan menjadi beban terpusat, maka pencarian menjadi lebih mudah dan kita akan menghitung RAV dan RBV-nya sama juga dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Nah, selanjutnya kita akan mencari hal yang sama untuk di P2. Nah, jadi di sini bisa dilihat di layar. Nah, setelah kita mendapatkan RAV dan RBV untuk kedua beban, nah jadi kita bisa menghitung putaran sudutnya seperti yang di layar, di mana putaran sudut di A itu adalah sigma RAV dan juga putaran sudut di B adalah sigma RBV. Nah, selanjutnya di sini kami akan menghitung landutan dan putaran sudut 1 meter dari titik A, di mana untuk pertama-tama kita akan memotong suatu balok asli itu pas 1 meter dari titik A. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan seberapa besar nilai tinggi dari suatu segitiga itu, kita akan menggunakan persamaan segitiga, di mana di sini telah kami dapatkan kalau misalkan tinggi segitiganya itu adalah 10 EI jika dihitung 1 meter dari titik A. Nah, setelah kita potong dan kita mendapatkan tingginya, kita bisa menghitung perhitungan momen dan putaran sudut di titik A, di mana lendutan itu adalah momen pada balok konjugasi di sini. Jadi tinggal kita cari momen saja. Karena sudah ada RAV-nya, langsung saja RAV dikali jaraknya dikurang dengan beban segitiga di atas dikali dengan jaraknya juga. Nah, jadi di sini selanjutnya kita untuk mencari putarannya itu kita menghitung gaya gesernya, sama juga seperti statika, itu karena RAV-nya sudah diketahui, langsung saja RAV dikurang dengan gaya beban yang sudah ada di atas. Nah, selanjutnya di sini untuk momen lendutan dan juga perbedaan akibat P2 bisa dilihat pada video. Nah, ketika keduanya sudah didapatkan, maka kita bisa simpulkan kalau lendutan di titik 1 meter di titik A itu adalah sigma momen yang terjadi. Dan sedangkan yang untuk putaran sudut itu adalah sigma gaya vertikal yang terjadi pada 1 meter di titik A. Nah, untuk selanjutnya semuanya bisa dilihat di video. Dan sepertinya itu aja yang bisa saya jelaskan pada metode balok konjugasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode integrasi ganda. Metode integrasi ganda disebut dengan metode integrasi langsung atau konstan.
Di metode ini kita dapat melibatkan perolehan defleksi balok dengan mengintegrasikan persamaan diferensialnya kurva elastis balok 2 kali dengan menggunakan kondisi batas untuk menentukan konstanta integrasinya. Langkah-langkah pengerjaan metode integrasi ganda. Yang pertama ada kurva elastis, yang dimana pertama itu membuat gambar tampak berlebihan dari kurva elastis baloknya. Yang kedua, ingat bahwa titik dengan kemiringan dan perpindahan nol terjadi pada tumpuan jepit, sedangkan perpindahan nol terjadi pada tumpuan sendi dan roll. Yang ketiga itu ditentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang keempat, tentukan sumbu X harus sejajar dengan balok yang melendut dengan titik asal di sisi kiri balok dan arah positif ke kanan. Jika terdapat beberapa beban diskontinu, tentukan koordinat X-nya yang berlaku untuk setiap balok di antara titik kontinu tersebut. Dalam semua kasus, sumbu Y itu harus berpositif ke arah ke atas. Adapun fungsi beban atau momennya, yang dimana untuk setiap balok memiliki koordinat X sendiri yang dinyatakan momen dalam M sebagai fungsi dari X. Jadi salah satu anggap M bekerja dalam ke arah positif ketika menerapkan persamaan keseimbang momen untuk menentukan fungsi M-nya, yang sama dengan Fx. Saya di sini akan menjelaskan metode luas momen, yang dimana metode luas momen ini sebenarnya cara yang cukup simpel untuk nyari sudut putar dan lendutan pada balok. Intinya, kita pakai diagram momen lentur M per EI, lalu lihat luasnya dan momen luasnya. Jadi, pada metode luas momen terbagi menjadi dua teorema. Yang pertama itu, teorema luas momen pertama mengatakan perubahan kemiringan slope antara dua titik itu sama dengan luas diagram M per EI di antara titik tersebut. Jadi, kalau kita mau cari sudut di titik tertentu, tinggal hitung luas momen di bagian itu, semakin besar luasnya, semakin besar rotasinya. Sedangkan teorema luas momen kedua mengatakan deviasi atau selisih posisi vertikal antara dua garis singgung itu sama dengan momen dari luas diagram M per EI terhadap titik yang kita tinjau. Bahasa yang mudahnya, luas sama dengan kemiringan, luas dikali jarak adalah lendutan. Nah, ini merupakan contoh soal pada metode luas momen. Cara pengerjaannya itu yang pertama, kita menghitung dulu reaksi tumpuan seperti biasa. Yang kedua, gambar diagram momen, lalu ubah jadi diagram M per EI-nya. Yang ketiga, tentukan luas bagian diagram yang ingin dipakai. Yang keempat, pakai teorema 1 kalau mau nyari slope, dan teorema kedua kalau mau nyari lendutan. Yang kelima, pastikan arah tanda positif negatifnya dilihat dari bentuk kurva lentur atau melengkung ke atas atau ke bawah. Jadi kesimpulan pada metode luas momen adalah sebenarnya sangatlah mudah dipakai kalau pembebanan baloknya sederhana. Karena kita tidak perlu integrasi rumit, cukup main luas dan momen luas, hasil lendutan dan sudut bisa langsung kita dapati. Mungkin dari situ saja yang bisa saya presentasikan.